Kalau kita berkunjung, akhirnya kita tahu pergumulan warga, lalu akan berjumpa dengan yang namanya like and dislike. Bapak Ibu tidak usah diingat kembali masa lampau lah. Yang ini kan saya itu sudah tidak ada yang diramut. Walaupun itu tidak sengaja dibuat, tetapi bisa jadi muncul ketersinggungan itu ya tidak hanya hari ini saja. Tuhan tahu loh di saat kita berada pada titik yang betul-betul kita tidak mampu melakukan kecuali hanya karena berkat itu dinyatakan dari surga. Tuhan akan merawat kita dengan baik kok. Wong saya punya ayam ini aja jumlahnya nggak banyak, cuma 4. Tetapi ya kalau kita menggumuli itu hanya dari sisi ketidakbaikan itu ya tentu. Shalom, saya bersyukur untuk memulai kembali tayangan Anjang Sony, dan kali ini saya duduk di depan kandang. Jadi model kandang ini ya saya pelajari dari YouTube, namanya kandang kastari gitu. Dan ayam-ayam ini ya masih ada 4 sih seperti yang lalu saya sampaikan. Cuman yang satu ini agak saya sisihkan karena terus kalah dengan yang 3 ini. Nah, saya sisihkan mungkin masih agak muda. Bapak Ibu dan saudara-saudariku, ketika saya mengingat akan pelajaran masa lalu, tahun 1996 ketika saya di GKJW Jemaat Karangpilang, saya punya rekan kerja yang luar biasa, namanya Pak Suwarno. Karena beliau waktu itu selaku guru Injil, jadi guru Injil Suwarno. Saya seringkali memanggilnya Mbah Warno begitu. Beliau mengajari saya di awal-awal saya belajar untuk melayani di GKJW Jemaat Karangpilang. Pelajarannya sampai sekarang masih saya ingat betul, padahal itu tahun berapa? Itu tahun 96. Beliau mengingatkan kepada saya, nek sampean niku duwe pitik, kalau Anda itu punya ayam, tolong dong rambutan sing apik ya, dirawat dengan baik, diberi pakan yang cukup, ya termasuk juga ya dedak, ya jagung. Ini tadi saya pakani beras sedikit. Biasanya ya, ayam itu akan memberikan hasil dengan cara dia bertelur. Dan ini saya ada 2 ayam yang sudah bisa bertelur. Sehingga sampai sekarang berapa hari ini sudah bisa sekitar 10-an lah, 10 lebih ayam kampung yang sudah dihasilkan oleh 2 ayam saya ini. Sedangkan yang 1 babon masih belum menghasilkan, karena masih muda mungkin. Nah, ketika beliau memberitahu saya dan mengajari saya tentang ngeramut pitik, itu saya pikir, oh iya Mbah, itu kan hal yang wajib yang harus dilakukan dalam proses untuk merawat yang namanya ayam itu. Tapi ternyata beliau mengarahkan pelajaran itu dengan menyampaikan bahwa ngeramut jemaat itu ya ngono nak, gitu dia bilang. Beliau bilang, karena memang udah sepuh, udah 60 lebih, waktu itu saya baru usia 31 di Karangpilang. Merawat jemaat itu juga gitu nak, dia bilang begitu. Ayo ramutan jemaat dengan baik. Layani kebutuhan warga dan berikan perhatian dalam pelayananmu itu kepada warga lewat perkunjungan, lewat perhatian, lewat pastoral, atau pelayanan-pelayanan yang lain. Maka jemaat itu akan diberkati, dan saya pun juga akan mendapat dampak positifnya, yaitu saya pun juga bisa merasakan perhatian dari jemaat, dan juga akhirnya terjadi proses saling melayani antara pendeta dengan jemaatnya.
Nah, bagi saya ini menjadi hal yang sangat menarik karena pelajaran berharga yang kita dapatkan tidak selalu dari buku, tidak selalu dari hal-hal yang luar biasa. Dari hal kecil tentang ngerawat ayam ini pun juga menjadi pelajaran. Ayo, rambutan pitikmu. Lah kok yo dikaitkan dengan urusannya dengan jemaat. Ayo kalau kamu jadi pendeta dan baru memulai di tahun 1996 ini, lakukan dengan tulus hati. Ramut dan terus rawat jemaat itu dengan sungguh-sungguh. Dan tekanannya itu tadi bahwa ciri khasnya GKJW itu adalah perkunjungan sekaligus juga pastoral. Lah kalau khotbah memang ya penting lah, penting. Tapi kalau khotbah kan ada teman-teman anggota guru Injil atau penatua diaken, mereka kan juga bisa khotbah. Tapi kalau secara khusus berkaitan dengan kunjungan, itu warga selalu mengharapkan pendeta itu untuk berkunjung, dan kita tidak punya alasan lain kecuali kita sedang repot dengan yang lain. Untuk tidak berkunjung itu tidak ada alasan, karena memang itu bagian dari kewajiban seorang pendeta. Sehingga kalau kita berkunjung, akhirnya kita tahu pergumulan warga. Ketika kita berkunjung, kita tahu nama warga itu satu persatu. Waktu saya di Karangpilang, saya masih ingat yang namanya warga itu waktu itu kan jumlahnya masih 120 kakak sih tahun 96, dan saya adalah warga yang ke 120. Jemaat Karangpilang juga menjadi jemaat yang dimandirikan yang ke 120. Ya 120 kakak itu saya hampir semuanya, bukan hampir ya, semuanya anak-anak kecil, bahkan sak bayek saya hafal namanya. Dan itu menjadi sarana buat saya untuk bisa menyapa. Karena dari pelayanan itu ketika masa fikar pernah juga dapat pelajaran berharga dari Bapak Pendeta Emeritus Purwito. Beliau itu orang tuanya Pak Budianto yang dulu dosen dogmatika kami, sudah almarhum. Dan di dalam nasihat-nasihat yang diberikan oleh beliau, ya kalimatnya beliau itu menarik sih, masih terngiang sampai sekarang. Ayo, kalau ketemu warga jemaat itu, sapa dong namanya. Syukur kalau bisa menyebut namanya dari yang kecil sampai yang lansia. Maka orang akan merasa terkesan dengan sikap itu. Ya, misalnya Pak Dwi atau mungkin anak-anak, halo Adi, atau mungkin yang ibu-ibu, oh ya Bu Ida, atau siapalah begitu. Kalau mereka disebut namanya itu mulai dari anak-anak sampai lansia, cenderung mereka itu senang. Mereka senang sekali, mereka bahagia sekali karena orang kalau disebut namanya itu kan rasanya kayak kita itu dikenal banget begitu. Dan itu adalah hal yang selalu saya lakukan dalam perjalanan menjadi seorang pendeta, walaupun pada perjalanan berikutnya menjelang memasuki masa pensiun, itu sudah memasuki masa emeritasi, banyak hal yang ya membuat saya sadar diri bahwa menghafalkan warga itu sudah tidak kayak dulu lagi gitu. Saya di Banyuwangi 2010 sampai 2016, karena 2017 bulan Januari di awal saya sudah pindah ke Jember, itu masih bisa menghafal nama warga semuanya, sak rumahnya, sak nyelempitnya saya hafal. Tapi begitu di Jember, karena warganya ada 1.500-an jiwa ya, menghafal itu mengulang kembali, dan saya sadar mungkin memori saya udah enggak kayak dulu, tidak bagus lagi. Tetapi ya saya sadari dan enggak usah marah dengan situasi itu, ya sudahlah, memang saya sudah enggak begitu mampu menghafal yang namanya warga. Tetapi setidaknya bahwa karakternya orang GKJW itu adalah sangat suka dikunjungi, sangat suka disebut namanya, sangat suka disalami. Sehingga kalau tadi Mbah Warno mulang saya tentang melayani jemaat itu dengan mencontohkan ayam, tetapi kalau Mbah Pru itu mencontohkan bahwa nek kamu ketemu warga itu dimanapun, jangan salaman dhisik, sopon dhisik. Jangan malah terbalik, jangan warga disuruh nyopo kamu. Jadi ya warga harus kita sapa terlebih dahulu.
Akhirnya ya setiap kali saya ibadah selalu berusaha untuk nyalami, mau ibadah keluarga maupun ibadah syukur yang lain. Kecuali kalau ibadah minggu lah, kayak di Banyuwangi saya mau ya di Banyuwangi dan juga di Jember, juga di Ngoro mau nyalami warga pada ibadah minggu itu kan ya wis bar ibadah itu selesai. Gitu, apalagi di Jember tingkat kehadiran bisa sampai 350, 250 atau 200 paling sedikit 150 begitu ya. Kalau di Mawar beda, kalau di gereja Mawar ya paling enggak ya sekarang ini 30 sampai 40 lah tingkat kehadiran. Kadang-kadang tidak ada sampai segitu. Tetapi itulah hal yang positif yang saya dapatkan dalam proses melayani jemaat. Bahwa dalam proses pelayanan itu ada sesuatu yang menjadi berkat. Ya saya hanya mengembalikan kepada Tuhan lah. Saya berusaha untuk menjadi pelayan, berusaha sebaik-baiknya. Namun kan harus disadari bahwa dalam perjalanan kita itu selalu akan berjumpa dengan yang namanya like and dislike. Tidak apa-apa. Sehingga itu konsekuensi logis dari seorang pendeta. Dan tidak mungkin saya bisa menyenangkan semua orang, tidak mungkin. Ya ada orang bijak yang mengatakan, nah, kalau kamu ingin menyenangkan semua orang ya tidak mungkin itu bisa terjadi gitu. Ya, karena memang setiap orang itu memiliki harapan yang berbeda atas diri kita, apalagi saya sebagai seorang pendeta. Tapi setidaknya dalam perjalanan itu saya bisa melakukannya, saya bisa menjalaninya sampai selesai. Itu bagi saya udah puji Tuhan banget, begitulah. Setelah selesai ya, ketika saya matur ke teman-teman semuanya, termasuk juga yang waktu pelepasan kemarin dari Karangbelang Rawuh, dari Ngoro Rawuh, dari Jombang Rawuh, dari mana lagi ya, Genteng Rawuh, dari Banyuwangi juga hadir. Itu adalah jemaat-jemaat yang pernah saya layani, juga pernah saya konsulen. Dan saya bersyukur bahwa sekali lagi di akhir percakapan itu saya hanya menyampaikan bahwa Bapak Ibu tidak usah diingat kembali masa lampau lah. Itu dalam problematika yang akan selalu muncul dalam setiap pelayanan kita di suatu jemaat. Tetapi bahwa masa itu sudah berlalu dan masa kini ayo dibangun sebuah hal yang baru. Wes rampung sudah. Jangan lagi merasa terlukai dengan sikap saya, tindakan saya, kebijakan dan keputusan-keputusan yang ada. Tetapi sudah, karena saya akan mengakhiri tugas ini dalam kondisi plus minus tentu. Ya, kalau sudah semuanya terurai dan sudah selesai, nah kita kan enak. Persahabatan, pasduluran tetap dibangun dan saya bersyukur teman-teman juga masih banyak yang mengunjungi saya. Terima kasih untuk semua perhatian yang diberikan kepada saya sepanjang saya berada di rumah tinggal saya ini. Dan saya bersyukur sekali atas semua kebaikan panjenengan. Yang secara prinsip ketika saya mengembalikan lagi kepada konsep ngeramut. Ya sekarang ini kan saya sudah tidak ada yang diramut. Ya, saya sudah tidak ada yang diramut. Bentar Pak, sambil ngopi dulu. Ya, saya kan sudah tidak ada yang diramut karena saya sudah tidak lagi pendeta jemaat. Sebagai pendeta emeritus tentu disadari atau tidak itu adalah masa di mana saya harus berproses dengan mampu mengelola diri sendiri, mampu ngeramut diri sendiri. Paling tidak ada istri yang juga sama-sama harus kita saling ngeramut karena anak-anak sudah tidak menjadi satu karena mereka dengan dunianya sendiri, dengan pekerjaan yang harus dijalaninya, ya otomatis tinggal saya berdua dengan Bu Soni. Ya kami saling ngeramut lah, karena namanya dinamika perjalanan kehidupan itu kan pasang surut. Ya kadang-kadang muncul pikiran emosi, kadang-kadang muncul pernyataan yang tidak menyenangkan, baik saya ke istri maupun istri ke saya. Walaupun itu tidak sengaja dibuat, tetapi bisa jadi muncul ketersinggungan itu ya tidak hanya hari ini saja. Sejak zaman perkawinan tahun 96 pun sampai hari ini ya tidak akan pernah berubah situasi itu. Dan itu hal yang selalu akan kita jumpai. Tetapi bahwa kita saling ngeramut, kita saling ngemong, kita saling menjaga. Ya, ketika saya bisa menjaga istri saya, tentu saja
harapannya istri saya akan tetap sehat dan merawat saya. Ketika istri saya bisa menjaga saya, maka secara otomatis kita bisa saling berbagi dan saling memberi untuk saling menjaga di masa-masa memasuki usia tua. Soal usia bagi saya, ya sudahlah, wong Tuhan yang punya semuanya kok. Apa yang perlu kita takutkan tentang usia? Kalau Tuhan yang punya semuanya, ya sudah kita jalani aja hari-hari kita. Kita tidak perlu takut akan hari yang akan datang. Ya, Mazmur 23. Ya, Bapak Ibu kan mungkin masih ingat sekali gitu. Mazmur 23. Ya. Saya coba bacakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu ayat 1. Ya. Kata kurang itu kan menjadi sangat relatif, karena setiap orang kan diberi berkat dan setiap orang merasa kalau berkat sekian itu kurang. Dan semua orang andaikan ditawari Tuhan, kamu minta berapa? Diberi berapapun tidak cukup. Orang terkaya di dunia pun juga dia merasa masih belum cukup dengan dengan rezeki yang dia dapat, masih kurang dan masih kurang. Ya. Tetapi atas saya, atas Bapak Ibu Saudara semuanya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayo dong diamini itu. Tuhan tahu loh di saat kita berada pada titik yang betul-betul kita tidak mampu melakukan kecuali hanya karena berkat itu dinyatakan dari surga. Maka ketika kita bergumul tentang pemeliharaan Tuhan, jangan meragukan. Nek Gusti bekerja atas kehidupan kita, rasa diragokke. Tidak usah. Diyakini aja bahwa Tuhan punya hal yang luar biasa buat kita. Tuhan akan merawat kita dengan baik kok. Wong saya punya ayam ini aja jumlahnya nggak banyak, cuma 4. Tetapi dia bisa menghasilkan sesuatu. Ya, saya ngeramut dan ayam-ayam ini menghasilkan sesuatu. Dan paling tidak wujudnya telur. Berapa hari ini ya tiap hari bertelur. Sudah hari keberapa ini yang satunya juga bertelur sehingga sehari paling nggak ada 2 telur ayam. Ini bentuk nyata real. Kalau kita ngeramut ayam aja hasilnya bagus. Kalau kita ngeramut jemaat dengan bagus juga hasilnya akan bagus. Apalagi kita. Kita ini loh siapa? Kita ini loh diramut sama Tuhan. Dirawat sama Tuhan. Dipelihara sama Tuhan. Maka pemeliharaan Tuhan atas kita, ya tidak perlu lagi kita meragukan. Tugas kita melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Percaya akan apa yang harusnya kita hadapi di kemudian hari, bahwa Tuhan selalu ada dan hadir buat kita. Dan itu kekuatan yang harus ada dalam diri kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya. Ini kan kalimat yang memberikan satu motivasi ke dalam diri kita untuk tidak meragukan akan kebaikan Tuhan. Ya, bahkan di ayatnya yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Real kan? Jadi Tuhan menghadiahkan, Tuhan menghadirkan, Tuhan menyediakan, tetapi Tuhan juga menjagai bahwa yang namanya bencana itu akan selalu ada sih dalam diri saya dan panjenengan. Setiap saat, setiap waktu. Ya, setiap situasi selalu akan kita jumpai hal-hal yang kadang-kadang membuat kita takut, membuat kita cemas. Kok terjadi gini ya? Kok terjadi gitu ya? Kok urusanku belum selesai ya? Kok... Ya kalau kita menggumuli itu hanya dari sisi ketidakbaikan itu, ya tentu kita tidak akan pernah bisa melihat Tuhan sebagai gembala yang baik. Tuhan ngeramut kok Bapak Ibu, ngeramut, bener ngeramut. Ya tergantung apa ide iki dalam menanggapi lah. Dalam menanggapi cara Tuhan berkarya dan bekerja untuk kita koyo opo gitu. Nggih. Nggak akan berhenti pemeliharaan Tuhan bagi saya dan panjenengan. Ya, bahwa benar yang dikatakan Alkitab, Tuhan adalah gembalaku. Gusti sing ngremot aku, Gusti yang menyediakan makanan bagiku, Gusti yang menyertai langkahku. Itu sebuah pernyataan yang mengandung kekuatan.
Nah, selebihnya ya tergantung awak dewi cara kita bersikap. Ya. Ya, awak dewi benar-benar percaya dan mengaminkan semuanya itu, maka ya saya yakin Tuhan nggak pernah tutup mata kok Bapak Ibu. Ngapunten aku mbek ngetoki kuku, jadi saya tuh risih lah, kuku rodok dawa gitu risih. Mbek ngetoki kuku. Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah, waduh sudah lah itu diterjemahkan, Tuhan adalah itu dasar luar biasa. Ya, saya juga nggak pernah tahu kuku ini kapan tumbuhnya, yo tas saya ketoi yo mari ngono yo muncul nah. Ya itulah cara Tuhan memelihara. Ora usah ngomong awake dhewe, tetapi kalau dia sudah bekerja, sesuatu yang rasanya ndak mustahil, sesuatu yang rasanya sesuatu yang rasanya apa ya, tidak mungkin, ya, sesuatu yang rasanya mustahil, maksud saya tadi itu menjadi tidak mustahil. Sesuatu yang rasanya tidak mungkin itu menjadi mungkin karena dia. Ayo jalani hidupmu. Kalau saya berusaha untuk menata hati supaya tidak terjebak pada stres di masa-masa pensiun, maka saya berharap bahwa Bapak Ibu semuanya, baik yang pensiun maupun yang tidak pensiun, demi juga anak-anak muda semuanya, ayo jalani hidupmu. Hidup itu udah ada yang noto kok ya. Yuk, salam sehat untuk semuanya dan tetap bahagia. Ini yang saya sebut di tayangan lalu itu, kopi saya kopi sangat luar biasa. Ini umpama panjenengan hobi ngopi sekak koyo ngene kopi ini, tapi aku seneng kok gitu ya. Barang ora enak ning aku iso menikmati itu berarti itu adalah anugerah. Barang ora enak. Ini ndak enak kalau orang secara umum minum kopi kayak gini ini kacau. Kopi ini mung sak sendok teh peres, gulone mung sak sendok teh peres, banyune sak gelas ini. Tapi saya menikmati karena ini adalah berkat yang dari Tuhan. Saya minum dulu ya. Dan ya puji Tuhan nih, kok ya seonai panganan nih ala Jember. Apa nih? Edamame. Sampai ketemu lagi. Gusti berkahi panjenengan semuanya. Shalom.